Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya fi yaumil zilla illa zilluh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam rangka beribadah bersama, melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan kita masih meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya kita masih berada di bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan al-husunu lil mu'minin minasyaitani salah satu. Beberapa benteng-bentengnya Allah yang diberikan kepada kaum muslimin minasyaiton untuk membentengi diri dari godaan syaitan, yaitu diantaranya ada salah satu, 3. Yang pertama adalah al-masajid, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sedang berada di bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Kenapa tidak? Nyatanya disebutkan idza ra'aitumur rajula ya'tajul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang membiasakan dirinya ke masjidnya Allah, fashhadu, maka saksikanlah bahwa dia mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dalam arti yang luas, bahwa kita orang yang rajin ke masjid dalam arti yang luas, diantaranya adalah yang pertama kita meramaikan masjidnya dengan berjamaah. Yang kedua, ikut serta andil berpartisipasi mensukseskan acara kegiatan apa yang dikerjakan oleh masjidnya Allah. Dan meramaikan masjidnya Allah diantaranya kita ikut serta berpikir dan bagaimana cara untuk serta andil bagaimana masjid ini bisa berjalan dengan baik, berjalan bertambah maju, dan berjalan bisa menjadikan mempersatukan umat. Itulah. Maka masjid dijadikan bentengnya Allah dari godaan syaitan. Memang kelihatannya menjaga Allah, mengurus masjid itu gampang-gampang sulit. Karena bisa jadi di dalam benteng ada musuh juga, ya kan? Ada penyusup juga. Maka kita sebagai pengurus masjid juga harus tahu juga. Sebagai orang yang membiasakan ke masjid juga harus tahu juga. Jangan-jangan ada penyusup ke benteng-benteng kita dari godaan setan itu. Maka dari itu masjid harus selalu
didukung oleh masyarakat untuk pada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan kalau bisa, masjid bisa menghidupi dan bisa menjadikan sentral ekonomi, sentral sosial, sentral kemajuan daripada memajukan kemiskinan, memajukan perekonomian maksudnya di sekitar masjid yang ada, dan juga memajukan sektor-sektor yang lainnya, apalagi di komplek-komplek, ya kan, yang notabene orangnya mungkin bukan berpenghasilan hanya 2 juta, 3 juta dalam bulannya, atau bisa jadi dia punya tabungan yang lebih dibandingkan orang-orang yang di luar komplek. Maka keuangan pun di dalam masjid itu sangat diperlukan pengelolaan yang sangat bagus supaya uang masjid bisa berputar dengan baik dan juga bisa mengena terhadap kegiatan-kegiatan masjid dan bisa memperlancar kegiatan-kegiatan masjid, bukan hanya stagnan saja, bukan hanya seperti biasa saja. Kalau bisa setiap tahun selalu ada inovasi yang baru daripada kegiatan-kegiatan masjid. Apakah itu dari segi sosialnya, apakah itu dari segi peribadatannya, kajiannya dan sebagainya. Apalagi tantangan pada masa sekarang begitu banyak, dari HP, dari internet dan sebagainya, media yang begitu, kita harus mengikuti zaman ini. Itu adalah PR buat kita supaya kita bisa membentengi diri kita dan anak-anak kita dan orang sekitar kita dari godaan setan. Yang kedua diantaranya adalah benteng kita dari godaan setan adalah tilawatil Quran wa qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran. Jangan sampai di sekitar kita masih banyak sudah gede, sudah SMA, sudah kuliah, tapi belum bisa baca Quran. Mungkin kalau SD masih dimaklumi, SMP, SMA ternyata belum bisa, apalagi yang udah kerja. Nah, kalau bisa ada tidak di komplek kita atau di sekitar kita, di RT kita, di RW kita, ada sebuah penelitian pendataan siapa yang udah bisa baca Quran sama yang belum. Nah, itu kan perlu. Kalau yang tidak bisa, difasilitasi oleh Masjid Al-Hikmah gratis ngaji yang belum bisa. Nah, gitu. Karena ternyata banyak juga yang belum bisa tapi diem-diem, gitu kan, diem-diem yasinan, ikut baca yasin, ternyata bacanya dari kiri ke kanan, yasin jadi ya asin, gitu. Karena A-nya ada 2 di buku pakai tulisan di Indonesia. Karena jarang yang mau ngecek itu pendataan orang miskin. Nah, dapat apa itu BLT, nah, dapat banyak yang ikut. Coba sekali-kali ada tidak kita pendataan di masyarakat kita siapa yang belum bisa baca Quran, minimal yang dari SMP ke atas lah. Kalau yang SD kan udah ada TPA, masih di handle sama masjid dan TPA. Kalau yang udah gede-gede kan susah. Padahal Al-Quran itu baca saja itu gampang, enggak sulit.
Orang-orang tua itu biasanya umur, saya banyak beberapa yang ngaji sama saya aja umur 40, ada yang umur 50, mau di atas umur saya semua. Umur 50, paling setahun juga selesai ya. Itu paling lambatnya dia bisa baca Al-Quran. Selanjutnya, benteng kaum muslimin dari godaan setan. Yang ketiga adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selaras dengan pada akhir-akhir Ramadan ini kita diharapkan untuk bisa mencari Lailatul Qadar, diharapkan untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Qadar, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, mengikat pinggangnya, mengikat tali pinggangnya, yaitu di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, beriktikaf di masjid dengan memperbanyak baca Quran, berzikir kepada Allah, dan bertafakur, dan tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ supaya kita bisa melanjutkan, merefleksikan, dan juga mengingat-ingat Ramadan kita di tahun ini seperti apa. Jadi kita suruh merenung sebenarnya di iktikaf itu. Satu, suruh sholat, merenungi diri kita untuk berdekat diri dengan Allah. Yang kedua, berbincang-bincang dengan Allah dengan baca Qur'annya. Yang ketiga, dengan beristighfar dan membuat planning selanjutnya setelah Ramadan. Seperti apa Ramadan ini? Apakah kemudian akan bisa berlanjut kebaikan-kebaikan kita yang sudah tertanam di bulan Ramadan, ataukah nanti akan bubar setelah Ramadan? Maka diingatkan, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian seperti seorang nenek-nenek tua yang sudah susah-susah membuat kain dari benang menjadi baju. Ternyata setelah menjadi baju, dia kemudian robek-robek baju itu. Nah, diibaratkan kita sudah berbuat kebaikan di bulan Ramadan, sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan mulia di bulan Ramadan, kita robek setelah bulan Ramadan di bulan Syawal. Maka janganlah seperti itu. Itulah wanti-wanti nasihat dari Al-Quran, supaya tidak seperti nenek-nenek yang sudah buat susah-susah buat baju, kemudian setelah jadi baju bagus kemudian disobek-sobek. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan juga bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan di tahun ini, dan juga kita bisa terhindar dari godaan syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.